Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya Maulana Syarif Harimusumo, Muhammad Hakim Hadiandaru dan Muhammad Danar Pradita. kami akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi hakikat dan makrifat. Oke, kita akan mulai dari definisinya dulu. Baik, secara umum definisi secara bahasa berarti kebenaran atau keyakinan yang kita bisa tarik dari akar katanya itu al-haq yang berarti kebenaran. Nah, buat cara maknawinya sendiri terbagi. Kalau dari buku ada dari sufi dan juga yang umum digunakan. Yang dari sufi itu pertama hakikat berarti persepsi atas realitas mengenal listrik. Jadi maksudnya ini persepsi yang kita dapatkan itu tidak melalui logika, tapi melalui pengalaman batin, pikir, diri dan penyikapan. Jadi maksudnya gimana? Misalkan saya punya air, orang kimia bilangnya oh air ini komposisi kimianya H2O, tapi orang sufi bilangnya oh ini bukan sembarang air, ini anugerah ilahi. Di sini ada kalau kita doain bisa jadi lebih magis, lebih ada efek yang lainnya, gak hanya untuk menghaluskan dahaga saja. Terus yang selanjutnya yang diumum ketahui yaitu sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarekat. Ya, seperti pada buku syariat ibarat ilmu tentang obat, tarekat adalah pengobatan dan hakikat adalah kesehatan. Ya. Nah, jadi berarti hakikat itu bisa dikatakan adalah tahap ketiga dalam ilmu tasawuf. Ini sebagai yang pertama syariat, yaitu hukum yang mengatur. Yang kedua sebagai tarekat atau suatu jalan atau cara, yaitu sebagai suatu tahapan dalam perjalanan spiritual menuju Allah. Yang kemudian ada hakikat, yaitu kebenaran yang esensial, dan ma'rifat, yaitu mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, baik asma, sifat maupun afalnya. Untuk dalilnya di dalam Al-Quran, di sini disebutkan dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 95 sampai 96, yang berarti sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maha bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Kemudian juga terdapat di Quran surah Yunus ayat 32 yang berarti maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Dan di sini Syekh Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa amal perbuatan itu terdiri atas yang pertama ada amal syariat, yakni syariat itu untuk memperbaiki zawahir atau zawarid, yaitu anggota badan. Yang kedua, amal perbuatan ini terdiri atas amal tarekat, yakni untuk memperbaiki domir atau hati. Dan selanjutnya, yakni amal perbuatan itu terdiri atas amal hakikat, yakni untuk memperbaiki salafir atau ruh. Kemudian di sini memperbaiki zahir atau anggota badan juga meliputi 3 perkara, yaitu ikhlas, sidik atau jujur, dan tumanina atau ketenangan. Kemudian memperbaiki ruh itu juga dengan melalui 3 cara, yaitu muraqabah, yakni merupakan waspada atau merasa atau diawasi atau seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musyahadah, yakni menyaksikan asma, sifat dan afalnya, dan ma'rifat, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ahli syariat ialah orang yang melaksanakan amal ibadah untuk mencari imbalan atau upah. Ahli tarekat ini masih dalam perjalanan antara syariat dan hakikat. Sedangkan ahli hakikat ialah orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata karena mengikuti perintahnya atau dengan ikhlas, disertai dengan cara khauf atau takut atau gentar, roja atau harap, dan mahabbah, yaitu cinta. Syariat ini sendiri mengandung segala ilmu yang disyariatkan, sedangkan hakikat mengandung segala ilmu yang tersembunyi. Dan seluruh makom atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat di dalam kedudukannya. Syariat itu bagaikan pohon dan hakikat itu buahnya.
ahli syariat itu akan batal sholatnya dengan bacaan yang buruk, sedangkan ahli hakikat itu akan batal sholatnya dengan akhlak yang buruk. Karena sesungguhnya pemilik akhlak buruk itu berada pada hijab dari menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Dan orang yang hatinya terhijab itu maka dia tidak sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik itu mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah orang yang mengamalkan syariat dan hakikat secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Barang siapa yang bersyariat tanpa berhakikat, niscaya ia akan menjadi fasik. Sedang yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya ia akan menjadi zindik. Barang siapa menghimpun keduanya, syariat dan hakikat, ia benar-benar telah berhakikat. Kita masuk ke ma'rifat, masuk ke pengertian itu dari segi bahasa. Ma'rifat berarti pengetahuan atau pengalaman, sedangkan dalam istilah sufi, ma'rifat diartikan sebagai kearifan yang dalam kebenaran dan dalam kebenaran spiritual. Beberapa sufi mendefinisikannya sebagai berpengalaman pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang dari titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai intrinsipnya. Lalu ada tingkatan ma'rifat. Dulu Al-Nun Al-Misri menyebutkan ada 3 tingkatan ma'rifat. Yang pertama, ma'rifat kalangan awam atau orang banyak pada umumnya. Mereka mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah melalui pembenaran berita tentang Tuhan dalam pengajaran syahadat. Yang kedua ada ma'rifat kalangan ulama dan para filsuf yang memikirkan dan merenungkan fenomena alam ini. Mereka mengetahui adanya Allah melalui tanda-tanda atau dalil-dalil pemikiran. Yang ketiga ada ma'rifat kalangan para wali dan orang-orang suci. Mereka mengenal Allah berdasarkan pengalaman kesucian mereka, yakni mengenal Tuhan dengan Tuhan. Ma'rifat tingkat ketiga inilah yang kemudian dipandang dalam lingkungan tasawuf sebagai ma'rifat hakiki dan tinggi. Nah, ma'rifat ini erat kaitannya dengan konsep tahalli dan tajalli. Tahalli yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Hal ini dilanjutkan kemudian dengan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah. Sedangkan tajalli adalah terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Surat Al-A'raf ayat 43 yang artinya, tatkala Tuhan menampakkan diri pada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Dan juga surat An-Nur ayat 35, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya yang dia kehendaki. Cukup sekian presentasi dari kelompok